Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalli ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah la haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah amin, di pagi ini kita bisa menyempatkan kembali untuk taklim kita melanjutkan tentang doa dan zikir. Jadi beberapa pertemuan kita menjelaskan ada doa-doa yang mustajab kapan dibacanya. Sekarang kita melanjutkan di antara waktu doa yang mustajab itu adalah ketika mendengar ayam berkokok. Ketika mendengar ayam berkokok, nah itu kita dianjurkan untuk berdoa. Kalau berkokok itu betina apa jantan ya? Jantan ya. Kalau betina disebutnya apa, Bu? Sama. Ya, kalau betina kan yang petok. Nah, itu namanya berkokok, bukan? Nah, kalau yang jantan kan yang kita sering menyebutnya kukuruyuk, gitu ya. Nah, yang jantan ini ya. Jadi ketika kita mendengar suara ayam jantan itu berkokok, ya, saya sebut saja berkokok, kalau salah mohon maaf, maksudnya yang kukuruyuk itu, maka kita dianjurkan untuk berdoa. Ini kelihatannya sederhana, tapi ada hadisnya. Hadis yang menjelaskan tentang ini ya cukup banyak. Salah satunya hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmidzi, ada juga riwayat Imam Ahmad. Saya bacakan hadisnya. Idza sami'tum siyahaddik, apabila kalian mendengar suara ayam berkokok, siyahaddik, dik itu ayam. Jadi apabila kalian mendengar ya ada suara ayam nih yang berkokok, fas'alillaha min fadlih, maka memohonlah karunia kepada Allah. Jadi kalau kita mendengar ada ayam berkokok, itu maka kita dianjurkan berdoa. Ya, berdoa minta karunia Allah. Ya, yang simpel tadi, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Coba kita baca bersama, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kita baca sekali lagi, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Nah, itu kita bisa membaca doa itu saja. Allahumma ya Allah, ini sungguhnya aku as'aluka, aku mohon kepadamu min fadlik, jadi karuniamu. Atau dengan doa-doa yang lainnya terserah. Jadi mau baca doa apa ketika mendengar suara ayam berkokok. Ini sepertinya tadi ya sepele ya, tapi kita nggak boleh menganggap sepele. Nanti saya bahas sedikit tentang keutamaan ayam jantan ini. Kenapa kita dianjurkan berdoa ketika mendengar ayam berkokok? Karena fa'innaha ro'at malakan. Sesungguhnya ayam itu melihat malaikat. Ya. Jadi si ayam itu ketika berkokok dia melihat malaikat. Lalu yang kedua, masih dalam hadis, wa idza sami'tum nahiqal khimar, dan apabila kalian mendengar suara ringkikan himar. Jadi kalau ada ringkikan himar, fata'udu, maka berta'awudlah atau mohon perlindunganlah kalian billahi kepada Allah minas syaitan, dari syaitan. Jadi kalau kita mendengar ringkikan himar, kita dianjurkan untuk berta'awud. Jadi
mohon perlindungan kepada Allah minasyaiton, dari syaitan. Kenapa? Karena fa innaha ra'at syaitonan. Ya, siapa tadi? Binatang tadi apa? Himar. Nah, si himar itu melihat syaitan. Ya. Hadis riwayat Muslim. Dan himar itu keledai, sejenis keledai. Ya, himar itu. Baik, mari kita gali hadis ini, satu hadis kita perdalam. Ada dua inti di dalam hadis ini. Kita dianjurkan berdoa. Pertama, doa kebaikan jika kita mendengar suara ayam berkokok. Lalu yang kedua, kita dianjurkan berdoa minta perlindungan dari keburukan ketika mendengar ringkikan himar. Nah, kita bahas yang ayam dulu. Ya. Mungkin ibu-ibu yang punya ayam atau di kampung masih sering mendengar itu ya ayam berkokok. Mungkin kalau di kota, perumahan-perumahan yang tidak punya ayam ya tidak mendengar itu. Nah, ayam itu disebutkan dalam hadis jika berkokok, jika berkokok, kalau di sini tidak disebutkan kapan berkokoknya. Biasanya ayam itu berkokok pagi, siang atau malam? Pagi ya. Nah, jadi sesungguhnya ayam itu ya berkokok bisa di malam hari, pagi hari, siang hari atau sore hari bisa berkokok itu. Ya. Tapi kalau di dalam hadis riwayat Imam Ahmad itu ada tambahannya apabila mendengar ayam berkokok di malam hari. Nah, jadi kalau mendengar ayam berkokok di malam hari, yang dimaksud malam hari itu ya sekitar jam 2, jam 3, maka berdoalah. Nah itu. Nah, jadi itu dianjurkan berdoa. Kenapa berdoa? Ya karena ayam itu melihat malaikat. Nah, ini saya bacakan hadis yang riwayat Imam Ahmad. Idza sami'tum siyahadik minal laili. Apabila kalian mendengar ayam berkokok di malam hari. Jadi kalau mendengar ayam berkokok di malam hari, maka ya fas'alullaha min fadlih. Berdoalah kepada Allah, minta karunia-Nya. Karena fa innama ra'at malakan. Si ayam itu bisa melihat malaikat. Nah, sedikit kita membahas tentang bab binatang. Apakah benar tuh ayam bisa melihat malaikat? Ya. Karena kita merujuk kepada hadis yang itu informasi dari Nabi, ya maka kita harus percaya. Ada binatang yang disebutkan oleh hadis dapat melihat sesuatu seperti ini, ayam jantan itu bisa melihat, berarti benar. Karena ini hadis ya, tadi hadisnya banyak. Terus himar. Kalau dalam beberapa bacaan yang pernah saya baca, tapi saya belum yakin itu hadisnya apa enggak karena belum mencari. Tapi kalau dalam bacaan beberapa hewan yang konon katanya bisa melihat juga makhluk lain selain ya yang ada ini adalah anjing, anjing dan kucing. Mungkin kalau saya anjing dikategorikan seperti himar ya, jadi bisa melihat sesuatu gitu ya. Coba ibu bapak kalau punya anjing atau melihat anjing, anjing itu terkadang ya dia melolong-lolong sendirian gitu. Padahal menurut pengamatan kita manusia dia melolongi siapa? Tidak ada orang, tidak ada apa. Bahkan terkadang menggonggong ke tembok gitu. Atau sesekali si anjing atau si kucing itu menatap dengan tatapan yang ke satu ruangan, satu tempat yang kosong. Itu tidak ada apa-apa, tapi dia seperti menunjukkan ada ekspresi seperti berdengus atau menggeram atau seperti ketakutan. Coba itu kalau melihat ya tayangan atau video tentang anjing itu, nanti dia seperti ketakutan, nanti berjalan mundur-mundur itu seperti sedang ketakutan melihat sesuatu. Nah,
Sehingga akhirnya dari situ dinisbatkan jangan-jangan dia itu juga bisa melihat sesuatu. Ya. Baik, sekarang kembali ke ayam dulu ya. Nah, apakah betul ayam bisa melihat malaikat? Kalau menurut hadis ini bisa. Fa innaha ra'aj malakan. Jadi si ayam itu bisa melihat malaikat. Maka kalau ada ayam yang berkokok-kokok terus, itu jangan kita emosi, jangan marah. Saking jengkelnya lalu ayam dipukul atau dilempar tuh karena kokok terus. Nah, udah biarin saja berkokok, malah kita kesempatan berdoa. Dalam satu riwayat yang saya baca ketika menjelaskan itu, ya Rasul, apakah setiap kali berkokok lalu berdoa? Ya, kukuruyuk lalu berdoa. Nanti dia berkokok lagi berdoa terus. Setiap kukuruyuk berdoa atau cukup sekali saja. Nah, bening kalau malam suka mendengar ayam menjelang subuh, Bu ya. Nah, itu berapa kali, Bu? Sering ya? Nah, apakah sekali saja doanya apa setiap kali mendengar ayam berkokok ya kita berdoa? Sepertinya kalau setiap kali berkokok ya capek ya. Ya kokok berdoa, kokok berdoa. Setiap kali berkokok berdoa. Apa sekali apakah setiap berkokok? Nah, eh, ini bukan nabi ya, lupa. Jadi ketika seorang nih, ulama ini bertanya, ini apakah hadis ini diamalkannya setiap kali yang berkokok atau tidak gitu. Karena kalau setiap berkokok tadi ya capek. Lalu jawaban si ulama ini bilang begini, eh, berdoa ya kenapa harus capek gitu. Mohon maaf ya, ada orang sufi itu yang kerjaannya berzikir. Yang terkadang mungkin dia berzikir itu tidak ada dalilnya, tapi dia kuat untuk berzikir 1000 kali, 100.000 kali, yang padahal itu tidak ada kesunahannya. Mereka orang, mohon maaf tanda kutip, orang yang mungkin melakukan pekerjaan bid'ah pun, dia melakukan amalan yang sesungguhnya tidak ada contoh dari Nabi, dia kuat baca 100 kali, 1000 kali, 100.000 kali. Kenapa kita yang sudah jelas-jelas ada sunnahnya, ada tuntunannya, ya enggak apa-apa, paling kokoknya ayam kan enggak 1000 kali juga. Nah, jadi pokoknya kukuruyuk, berdoa, kukuruyuk, berdoa lagi. Jadi maksudnya jangan risih karena berkukuruyuk terus, hanya kita dianjurkan berdoa terus, ya enggak apa-apa. Jadi semakin banyak ya berdoa justru malah sesuatu yang baik. Karena tadi orang yang mengamalkan perkara agama yang sesungguhnya tidak ada dalilnya pun mereka bisa kuat untuk membaca zikir 100.000, 100.000 dan bahkan ya tak terbatas itu berzikir ya terus menerus. Nah, jadi ini sudah jelas ada dasarnya. Kemudian yang berikutnya, kalau dibaca secara ilmiahnya gini ya. Ini kan kalau hadis ini apa iya ya, masa ayam bisa melihat malaikat? Kita dianjurkan berdoa. Kalau dibaca secara ilmiahnya ya beberapa artikel yang saya baca juga di dalam tubuh ayam itu Bapak Ibu memiliki ya katakan saya ingin mengatakan dua ya, memiliki dua. Pertama, jadi dalam tubuh ayam itu seperti dia punya jam biologis, itu yang pertama. Di tubuh ayam itu punya jam biologisnya. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan yang sering mendengar ayam, mungkin ya di kampung-kampung atau di kita yang ada ayam itu berkokok itu nanti terpola. Kalau berkokok itu di jam 2 pagi, itu akan selalu di jam 2 pagi. Ya. Kalau berkokok di jam 3, dia akan polanya di jam 3 pagi. Ya. Karena di dalam tubuh si ayam itu seperti dia memiliki jam, alarm tubuhnya. Ada satu keterangan saya ingin bacakan. Nah, ini dari Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, waladik khasisatun laisat li ghairihi min ma'rifatil waqtil layali fa innaha yaqsutu aswatahu fiha taqsitan la yakadu yatafawut wa yatawali siyahahu qabla al-fajri
wa ba'dahu. La yakadu yakhti sawa'un atala al-lail am qasira. Wa man lam afta ba'da syafi'iyati bi'timadi dik al-mujarrib fil waqti. Jadi kata Ibnu Hajar al-Asqalani ketika menjelaskan hadis ini, jadi ayam jantan itu memiliki keistimewaan. Ya. Jadi ayam jantan itu memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh binatang lainnya. Ya, yang tidak dimiliki oleh binatang lainnya. Apa keistimewaan pada ayam jantan? Pertama, mengetahui perubahan waktu malam. Nah, jadi Allah sudah mendesain. Jadi pada tubuh ayam itu saya mengatakan seperti punya jam. Jadi ada jam biologis. Jadi ayam ini bisa mengetahui perubahan waktu malam. Ya, perubahan waktu malam hari. Dia berkokok di waktu yang tepat dan tidak pernah ketinggalan. Tadi terpola, jadi kokoknya itu tepat. Kalau di jam 2 ya jam 2 rutin. Nanti kalau jam 12 ya jam 12. Ya. Dan tidak ketinggalan. Jadi nggak nyelisihi. Kalau Bapak Ibu lihat ini jam ya, Bahza ini jamnya terlalu kendor ini. Kalau kita punya jam itu bisa kecepatan, bisa kelambatan. Tapi kalau ayam itu enggak gitu. Ini kata Ibnu Hajar al-Asqalani. Jadi ayam itu dia bisa mengetahui waktu yang tepat dan tidak pernah ketinggalan. Nah, dia berkokok, ayam itu disebutkan di sini keterangan ulama ya Ibnu Hajar. Berkokok itu qoblal fajri wa ba'dahu. Sebelum subuh itu sudah berkokok. Wa ba'dahu ya atau sesudahnya. Yang la yakadu yakhti. Dia berkokok itu kalau sebelum subuh atau sudah subuh la yakadu yakhti, hampir tidak pernah meleset. Jadi kita semuanya ya ini para santri kalau mendengar ayam sedang tidur, kita di rumah atau pas berkunjung ke rumah teman bermalam mendengar ayam tanpa melihat jam pun itu sudah tahu tuh. Oh berarti ini menjelang subuh gitu. Jadi tanpa melihat jam pun ya simbah-simbah nggih, Mbah Darmo pakai jam boten Mbah? Boten nggih. Boten. Nah, biasanya kan tanpa melihat jam toh orang dulu kan cuman mendengar ayam berkokok. Nah, itu sudah tandanya pagi jam 2, jam 3. Dan ayam tadi tepat waktu itu baik malamnya agak panjang ataupun malamnya agak pendek. Jadi sawaun atalal lail am qasira. Jadi baik malam itu panjang ataupun pendek. Kan kadang kita malam terasa agak panjang ya atau ada pendek. Ya tak persoalan, si ayam akan selalu berkokok di tepat waktunya. Maka oleh karena itu, thumma afta ba'da syafi'iyah. Jadi di kalangan ulama Syafi'iyah itu berfatwa bi'timadidik al-mujarrab fil waktu. Jadi memfatwakan untuk mengacu dalam menentukan waktu itu kepada ayam yang berkokok. Gitu. Jadi kata ulama Syafi'iyah memfatwakan bahwa ya kita itu kalau mau menghitung ukuran waktu maka mengaculah kepada ayam yang berkokok. Hanya kita kan semuanya sudah terbiasa dengan jam. Ya. Tapi ini kan bayangkan masa Nabi bilang begitu, itu kalau ditelusuri kedalamannya, ya seperti itu ternyata ayam itu bisa mengetahui waktu. Jadi orang dulu mungkin belum punya jam ya, tapi dengan tanda-tanda alam itu bisa melihat. Nanti kalau bicara tanda-tanda waktu sholat juga kan dalam hadis banyak. Jika ada fajar sidik yang mau membentang begini itu tandanya subuh. Sebelumnya nanti ada fajar kidib yang sinarnya itu lurus ke atas itu masih kidib itu bohong berarti belum masuk waktu subuh. Jadi orang dulu mengamati waktu itu ya dengan tanda-tanda alam. Termasuk ini ayam ya. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani juga
menukilkan keterangan dari Ad-Dawudi. Qala Ad-Dawudi yata'alamu min dik. Kita harus mengambil pelajaran dari dik ayam jantan ini. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Di antaranya adalah dengan belajar dari ayam ini, dik, kalau di sini sebutkan, mohon maaf, ada 5 pelajaran yang bisa kita ambil ya. Khamsu hisolin, ada 5 ya. Ada 5 pelajaran yang bisa diambil dari dik ini. Yang pertama, husnus saut. Jadi suaranya bagus. Ya. Jadi ayam itu suaranya bagus. Nah, ini juga jadi pelajaran. Ya, kalau ini mas-masnya adan ya, itu kan suaranya bagus. Bahkan kan suka ada perlombaan itu ya suara ayam itu ya, diperlombakan suara ayam. Jadi yang terindah itu yang juara itu. Kita yang tidak terbiasa tidak bisa membedakan ini mana suara yang indah dan tidak. Seperti suara burung pun perlombaan hanya cuma mendengar suara burung saja. Itu orang yang paham itu menikmati betul dan harganya mahal. Ya. Sama tadi seperti ayam. Jadi ayam itu kelihatannya biasa tapi harganya bisa ratusan juta karena sebab bagus suaranya. Nah, berarti ini pelajarannya ya ayam suaranya bagus. Nah, kita pun ya bisa ngikuti husnus saut. Yang kedua, pelajaran yang bisa diambil dari ayam ini adalah ini nukil dari Ad-Dawudi wal qiyamu fis sahar. Bangun di waktu sahur. Nah, jadi bangun di waktu sahur. Jadi ayam itu nggak pernah telat. Bahkan bangunnya di waktu sahur. Jadi kita jangan kalah sama ayam. Gitu. Jadi anak-anak kita, keluarga kita bangunnya jangan kalah sama ayam. Ayam itu tadi konsisten. Jadi bangun di waktu sahur. Waktu sahur itu ya misalkan jam 3. Jadi kalau ada anak kita, keluarga kita atau kita sendiri ya mungkin bangunnya ya di bawah itu, atau bangun jam 5, atau ada anak keluarga kita yang bangunnya jam setengah 6. Nah, itu berarti kalah sama ayam. Ya. Ini para santri jangan kalah sama ayam. Ya. Bangunnya jangan kesiangan. Karena ayam pun bangunnya itu suhur pada waktu sahur. Kemudian yang berikutnya, ayam jantan itu yang bisa kita ambil hisolnya, pelajarannya adalah wal ghirah. Ghirah itu mohon maaf sifat cemburu. Nah, ini. Jadi bapak-bapak kalau punya cemburu kepada istri bagus itu. Itu tandanya cinta. Jadi si ayam jantan itu pencemburu. Jadi kalau ayam betinanya direbut orang lain, wah dikejar nanti sampai siap kelahi itu. Kelahi mempertahankan betinanya. Jadi kalau ada seorang suami, istrinya diganggu orang kok diem saja, kok nggak marah, wah itu suami yang nggak punya rasa cemburu itu. Kalah sama ayam. Harusnya ayam itu, harusnya kita itu ya membela istri. Ya. Jadi jangan sampai itu ada istrinya sendiri diganggu oleh orang lain, nggak ada rasa cemburu, jangankan marah, cemburu pun tak ada. Nah itu tidak baik ya, karena ayam itu hisolnya kata Imam Ad-Dawudi itu ternyata memiliki sifat cemburu. Tapi jangan cemburuan. Ya. Cemburu dan cemburuan itu beda. Cemburuan itu apa ya? Apa Mbak cemburuan itu? Jadi istrinya sebenarnya cuma sedang beli sayuran dengan tukang sayur langsung cemburu. Padahal dia sedang beli sayur aja. Kebetulan ngobrol dengan tetangga, suaminya langsung cemburu. Yang tersulut ya, emosi cemburu, akhirnya tidak sedikit pula suami yang melakukan kekerasan kepada istrinya, bahkan membunuh karena tersulut api cemburu yang mungkin sebenarnya si istri itu tidak melakukan keburukan. Ya jangan berlebihan pula cemburunya. Tapi di sini maksudnya ya kita memang harus
menjaga istri. Kemudian yang berikutnya was-sokha'u. Nah, ini menarik bicara ayam. Jadi ayam itu punya sifat soho. Soho itu artinya dermawan. Coba Bapak Ibu perhatikan ayam ya. Dulu saya juga waktu di kampung sering lihat ayam. Nanti ayam itu nih, bapaknya induknya ya sejantan nanti bilang puk, 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 puk. Jadi nanti betina-betina pada mendekat. Dia berbagi makanan, nanti anak-anaknya dikasih. Kan ada gitu ya, soho dia mengambil apa nanti diberikan. Lalu terus dikawini. Itu untuk ya menjebak berarti, merayu ya, dikasih apa. Tapi dari segi sohoknya ya. Yang terakhir mohon maaf ini sekali lagi ini untuk Bapak Ibu suami istri, wa kasratu jima. Nah, ini harus banyak jima. Jadi suami istri harus banyak jima seperti ayam banyak melakukan jima. Nah, ini bukan saru ya, tapi ini sumbernya dari kitab Fathul Bari. Nah, itulah 5 ya, khamsu khisalin minadik. Jadi ada 5 hal pelajaran yang bisa diambil dari ayam itu. Lalu yang berikutnya, kita mungkin bertanya, kenapa hadis riwayat Muslim itu menganjurkan suruh berdoa kalau mendengar ayam berkokok? Apa alasannya? Sini dikatakan oleh qala Iyad kana sababu fihi raja'u ta'minul malaikah ala du'aihi wastighfara lahum wa syahadatuhum lahu bil ikhlas. Jadi kenapa kita dianjurkan berdoa? Karena kita berharap ketika ayam itu berkokok, karena tadi ketika ayam berkokok itu tandanya dia ra'at malakan, dia melihat malaikat. Ketika malaikat, harapan kita pas kita berdoa, malaikat mengamini doa kita, begitu. Jadi itu harapannya. Jadi kenapa dianjurkan berdoa? Ya, ini penjelasan dari ulama oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, karena ayam itu berkokok melihat malaikat, lalu kita berdoa, harapannya adalah raja'u ta'minil malaikah. Kita berharap doa kita itu diaminkan oleh malaikat. Dan juga wastighfarahum, diampuni oleh para malaikat. Kemudian wasyahadatuhum lahu al-ikhlas, serta persaksian mereka sebagai saksi. Kita akan melakukan kebaikan sebagai saksi. Pas kita berdoa, kita melakukan kebaikan, para malaikat pas lewat tuh, pas datang, pas ada malaikat, berarti mereka akan menjadi saksi atas kebaikan-kebaikan kita. Nah itu harapannya. Nah oleh karena itu kita juga tidak boleh mencela ayam, ya. Tidak boleh mencela ayam atas tadi kokokannya terasa risih, bising, ya. Ya suara ayam itu sekeras-kerasnya suara ayam kan tidak sekeras suara sonhoreg tuh. Kalau suara sonhoreg itu ya diprotes warga karena dentumannya besar sekali. Genteng bisa itu melorot-melorot itu. Kalau suara ayam kan nggak mengganggu, nggak terlalu juga gitu maksudnya ya. Jadi jangan mencela. Ada hadis Nabi riwayat Abu Dawud Ibnu Hibban yang mengatakan, la tasubud dik. Kalian tidak boleh mencela ayam jago, dik. Jadi, jangan mencela ayam jantan. Kenapa? Karena fa innahu yuqidu lis-salati, karena sesungguhnya si ayam jago itu, ya, si ayam tadi jantan itu yuqidu lis-salati, dia membangunkan orang untuk sholat. Jadi si ayam itu membangunkan untuk sholat. Tapi kalau di kota juga berhati-hati ya, sebab ayam bisa jadi masalah sosial. Karena ayam kan suka nelek tuh, kesana kemari nelek. Walaupun tadi ada manfaatnya, tapi teleknya ini ya yang kemudian membuat ya mungkin sebagian orang kan jadi risih, jijik karena tambah pekerjaan.
Tapi kalau di kandang ya enggak apa-apa. Kalau dipelihara dengan baik ya silahkan. Nah itu, la tasubudik, tidak boleh mencela ayam. Kemudian yang kedua, tadi saya ingin mengatakan di tubuh ayam itu ada dua simbol ya secara ilmiahnya. Tadi di tubuh itu memiliki seperti jam alarm. Lalu yang kedua, di situ memiliki satu alat seperti kalau kita mata ya, jadi matanya ada tapi ada sendiri namanya apa, retinanya itu tajam sekali itu ayam itu. Ya. Jadi dia melihat kecepatan cahaya, bisa melihat kecepatan cahaya. Dan kita ingat malaikat itu kan khuliqal malaika min nur. Malaikat itu diciptakan dari cahaya. Jadi ketika ada mungkin kilatan cahaya, maka si pandangan mata ayam itu bisa menangkap kecepatan cahaya tersebut. Nah, sehingga disitulah kalau Nabi katakan bahwa fa innaha ra'at malakan. Si ayam itu bisa melihat malaikat. Yang terakhir, sekarang bicara himar. Wa idza sami'tum nahiqal himar fata'udu billahi minasyaiton. Kalau kalian mendengar suara meringkik ya. Merintih apa meringkik? Meringkih ya. Meringkih, ringkihan suara apa itu himar, kita seringnya keledai, mungkin di sini tidak ada himar ya, atau tidak jarang melihat. Maka fata'awwadu billah. Mohon perlindungan kepada Allah minas syaitan, dari setan. Kita minta perlindungan kepada Allah dari setan. Kenapa? Karena fa'innaha ra'at syaitonan. Si himar itu bisa melihat setan. Kalau ayam bisa melihat malaikat, ini dalam hadis si himar itu bisa melihat syaitan. Ya, jadi kalau ada kejahatan, keburukan itu himar tahu. Nah, tadi saya ingin memberikan contoh lain. Karena himar ini jarang ditemukan. Nah, kalau di kita ya yang sering kelihatan anjing lah itu. Anjing, kucing. Nah, jadi dalam jurnal atau artikel yang pernah saya baca, memang anjing dan kucing itu juga memiliki kelebihan. Walaupun saya tidak mengatakan benar nggak itu anjing bisa melihat jin, bisa melihat makhluk halus. Tapi melihat dari ininya, gestur tubuhnya, dari perangkatnya. Anjing itu kan memiliki penciuman yang kuat, memiliki pendengaran yang kuat. Sehingga oleh karenanya anjing itu kan sering diperbantukan untuk membantu kebutuhan-kebutuhan manusia. Seperti polisi saja kan untuk membantu pelacak gitu. Jadi ada anjing pelacak, dia bisa punya indera penciuman yang jauh, punya gerak sensoriknya cukup peka. Sehingga ketika ada tadi mungkin sesuatu yang terlintas yang menurut manusia kita nggak tahu, anjing bisa jadi tahu. Gitu. Ya. Anjing itu kan mencium jejak itu penjahat, narkoba itu bisa mendetek gitu. Yang manusia tidak bisa. Nah, maka dari situ kemudian suka disandarkan berarti anjing ini jangan-jangan juga bisa melihat makhluk halus. Nah, walaupun di sini hadisnya bukan anjing ya, tapi hadisnya himar. Tapi mungkin juga ya, mungkin juga karena saya belum tahu ada hadis atau penjelasan, selain himar ada binatang-binatang yang bisa melihat makhluk halus. Kalau di masyarakat yang suka disandarkan bisa melihat makhluk halus itu burung gagak, lalu kemudian angsa. Angsa kan suka bengong sendiri ya. Lalu kemudian suka bunyi gitu. Nah, itu dia sedang apa itu? Hanya masyarakat suka mengatakan berarti dia sedang melihat makhluk. Juga binatang-binatang yang suka disandarkan itu cicak, gitu. Kemudian tekek. Tapi itu semuanya kepercayaan yang terjadi di masyarakat. Tapi tidak bersumber dari hadis. Maksudnya saya belum tahu hadisnya. Demikian Bapak Ibu jemaah sekalian yang rahmati Allah SWT, satu hadis saja. Jadi tentang waktu yang mustajab untuk berdoa, diantaranya ini tambahan dari yang sebelumnya adalah ketika mendengar ayam berkokok, maka berdoalah yang baik. Allahumma ini
as'aluka min fadlik. Tambahan dalam bacaan lain yang saya temukan adalah ayam itu ketika berkokok itu semuanya dia juga sedang berzikir gitu. Ketika berkokok itu dia berzikirnya la ilaha illallah gitu. Mungkin bahasa kitanya kan kukuruyuk, tapi dia baca la ilaha illallah, la ilaha illallah begitu. Sehingga sebagian ulama ada yang mengatakan doanya dilanjut dari la ilaha illallah. La ilaha illallah, Allahumma ini as'aluka min fadlik. Tapi zikir secara umum memang iya, semua makhluk juga berzikir. Pohon juga berzikir kan ada ya. Dalilnya pohon berarti ya ini ayam juga ya berkukuknya itu ternyata berzikir. Nah, itu ada keterangan di berkukuknya itu dia sedang membaca la ilaha illallah. Jadi ayam pun berzikir ya maka kita juga berzikir.